Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anakku, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tak kurang suatu apa. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya. Baik, anak-anakku, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih belajar di tema 4, keluargaku, pada zub tema 3. Keluarga besarku, pada pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ketiga. Pada subtema 3, keluarga besarku, kita akan belajar yang pertama PPKN, yaitu mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Kemudian bahasa Indonesia akan menguraikan kosakata hubungan kekeluargaan melalui gambar. Yang ketiga, kita akan belajar matematika, yaitu mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku. Yang keempat, kita akan belajar SPDB, yaitu akan mengenal bahan alam dalam berkarya. Terakhir, kita akan belajar PJOK, yaitu kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana. Baik, anak-anakku rahimani rahimakumullah. Kedudukan anggota keluarga di rumah. Kita harus mengenal keluarga besar kita, agar kita bisa saling menyayangi. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak akan sayang. Ya, baik, anak-anakku rahimanillah, maka harus kita kenal ya keluarga besar kita. Ya. Keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, dan bibi. Kemudian ada anak, ada saudara sepupu. Ini keluarga besar. Ya. Kemudian ada keluarga inti. Kalau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya. Kalau di sini dicontohkan, ya keluarga inti, ayah, ibu, kemudian punya anak Mutiara dan Udin. Kemudian kita akan belajar kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Keluarga besar terdiri atas pertama, kakek nenek, yaitu orang tua ayah atau ibu kita. Ya, kita punya kakek dari ayah, juga kakek dari ibu. Kita juga punya nenek dari ayah, juga punya nenek dari ibu. Kemudian yang kedua, ayah, ibu, anak. Yang ketiga, paman, bibi, yaitu saudara laki-laki
atau saudara perempuan ayah atau ibu kita. Ya. Kita punya paman dari bapak kita, juga paman dari ibu kita. Ya. Jadi saudaranya bapak atau saudara ibu kita yang laki-laki. Kita juga punya bibi dari ayah, juga punya bibi dari ibu, yaitu saudara perempuannya ayah kita atau saudara perempuannya ibu kita. Kemudian yang keempat, saudara sepupu. Ya. Mereka adalah anaknya paman atau anaknya bibi kita. Namanya saudara sepupu. Baik, anak-anakku, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Perhatikan satuan tidak baku berikut ini. Yang pertama adalah depa. Depa adalah ukuran panjang dari kedua ujung tangan kita, yaitu ujung tangan kanan kita sampai ujung tangan kiri kita. Ini namanya satuan panjang tidak baku depa. Kemudian yang kedua, yaitu jengkal. Jengkal ini ukuran panjang dari jari kelingking sampai jari jempol. Yang ketiga, ukuran panjang tidak baku hasta. Hasta ini ukuran panjang dari ujung siku tangan kita sampai ujung jari tengah. Sampai ujung jari tengah. Lihat gambarnya. Ya. Mengukur dengan bagian tubuh. Ini merupakan salah satu cara pengukuran tidak baku. Kenapa dikatakan tidak baku? Karena panjang tangan kita dengan tangan orang lain itu tidak sama. Panjang tangan anak-anak dengan panjang orang dewasa tidak sama panjangnya. Berbeda-beda. Maka dikatakan tidak baku. Ya. Berbeda dengan ukuran panjang yang baku. 1 meter. 1 sentimeter. Nah, ini namanya baku. Ya. Baik, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pelajaran SPDP, yaitu ciri-ciri gambar ekspresi 2 dimensi. Gambar ekspresi adalah menggambar sesuai keinginan dan perasaan. Dan menggambar termasuk karya seni 2 dimensi. Contohnya, gambar ekspresi adalah gambar pohon silsilah. Ya. Di sini contohkan gambar pohon silsilah keluarga besar, ya, yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi. Kemudian ada anak, yaitu Mutiara dan Udin, dan saudara-saudara sepupu. Ya, ini merupakan gambar ekspresi 2
dimensi. Anak-anakku rahimani warahmatullah. Kemudian kita masuk di pelajaran PJOK atau olahraga. Kesempatan kali ini kita belajar gerak lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Contoh permainan dengan berpindah tempat, yaitu lompat tali, permainan ayam dan elang, dan lompat katak. Contohnya, lompat tali. Ketika tali diayunkan, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka gerakan ini akan berpindah tempat. Juga lompat katak. Ya. Lompatan 1, lompatan 2, dan seterusnya, ini akan berpindah tempat. Maka dinamakan dengan gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Anak-anakku rahimani wa rahimullah. Alhamdulillah, pelajaran tema kali ini telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa kasih sayang di keluarga besar kita. Hidup dalam keadaan rukun dan damai. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Atas perhatiannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.